Welcome to Voidcast, the Voice of Indonesia podcast. Kick. Ya udah sih, mendingan Bu Mame sehat terus sama sayang sama Bu Mame. Bisa bahagia. Hai Voiwers, welcome back to Voidcast, the Voice of Indonesia podcast. Voiwers, hari ini episode spesial dari Voidcast di tanggal 23 Desember ini dekat sama satu perayaan, yaitu perayaan Hari Ibu, yang selalu diperingati di tanggal 22 Desember. Hari ini Voidcast sudah berada di satu tempat yang kita mau menampilkan satu sosok ibu. Tapi ibu di sini bukan tentang hanya melahirkan dan juga merawat seorang anak, tapi juga bagaimana memberikan kasih sayang untuk anak-anak yang nasibnya agak sedikit kurang beruntung. Sudah bersama Voidcast di sini ada Ibu Mai. Halo Bu Mai. Halo ya, Eda. Bu, bisa diperkenalkan dulu dirinya. Baik, nama saya Ibu Mariamah. Saya ya ibu rumah tangga ya, jelas dengan 3 putra gitu. Oke, Bu Mai di Panti Asuhan Tebet sendiri sudah berapa lama mengabdinya? Dari awal berdiri Panti Asuhan. Jadi yayasan itu berdiri tahun 1999. Kemudian menyusul Panti Asuhan 2003. Jadi sejak 2003 sampai saat ini saya masih pegang Panti Asuhan. Ibu sendiri tuh termasuk pendirinya juga nggak sih Bu di sini? Ya, sebenarnya saya sama Bapak sih ya, awal pendirikan yayasan, dibantu dengan beberapa teman Bapak saat itu. Waktu awal mendirikan yayasan itu kami mendirikan sekolah kejar paket, Kak. Jadi paket A, paket B, paket C gitu ya, setara SMP, SMA. Kemudian dari situlah awalnya memang tidak terpikirkan untuk mendirikan panti asuhan, tapi ada beberapa orang yang ingin menitipkan anak. Bu, terima anak yatim nggak? Terima anak terlantar nggak? Gitu. Nah dari situlah kita kenapa nggak terima ya? Kan tempat kita jadi bermanfaat gitu kalau kita menampung beberapa anak yang kurang beruntung gitu. Bu, kalau dalam prosesnya sendiri dari yayasan jadi panti asuhan itu sulit nggak sih Bu? Sulit sih enggak ya, tapi yang penting kita bagaimana kita mengikuti prosedur gitu ya, karena memang panti asuhan itu harus bernaung di bawah yayasan, dan kemudian kita ini harus anak-anaknya betul-betul ya kalau sudah niat untuk menjaga anak-anak ini ya harus betul-betul sekolahnya diperhatikan, makan hari-hari kayak gitu. Ibu di sini dibantu juga nggak Bu sama orang lain? Iya, saya nggak bisa berjalan sendiri ya, tidak bisa bekerja sendiri. Kami semuanya sebenarnya hampir 10 ya, tapi 8 lah yang aktif. Kebanyakan ibu-ibu semua, karena memang anak-anak yang kita asuh, yang kita rawat ini dari umur 5 tahun gitu. Jadi sampai TK, SD, SMP, SMA gitu. Dari 8 orang itu berarti ya, Voiwers tuh di sini ada 8 orang. Dari 8 orang itu bagi tugasnya gimana Bu? Kita bagi tugas yang masak, itu siapa, yang nyuci pakaian anak-anak, karena memang anak SD TK ini harus dicuciin pakaiannya. Terus kemudian kita bagi lagi yang admin, yang ini. Jadi kita kayak tim gitulah, pokoknya kita saling bantu, saling bekerja sama, dan saling menegur ini tugas ini, kita saling melengkapi lah gitu. Kalau Ibu tinggal sini juga Bu? Rumah saya di belakang panti, dekat dari sini, iya dekat. Bu, tapi kan Ibu punya keluarga juga. Ada anak 3 tuh tadi katanya. Dan di sini yang ngurus juga rata-rata ibu-ibu. Keluarganya tuh ada kecemburuan nggak sih Bu dengan pekerjaan di sini?
Ya alhamdulillah sih anak-anak semua memahami dan karena tempatnya dekat juga mereka pasti kalau nggak di rumah mama pasti di panti gitu kan. Jadi tinggal jalan aja atau kalau ada apa-apa paling tinggal bilang, dan yang penting saya harus sediakan dulu anak-anak sebelum ke panti apa keperluannya nih. Kalau sekolah ya harus dilengkapi dulu sekolahnya, bajunya ini itu. Baru saya semua berangkat, baru saya ke panti gitu. Oke. Nah, Ibu bisa diceritain nggak sih Bu prosesnya waktu Ibu pertama kali akhirnya memutuskan buat fokus membesarkan yayasan ini dan ngurus anak-anak yang akhirnya dititipkan di sini? Itu sulit nggak sih Bu awalnya? Awalnya sih memang kita agak bingung juga ya setelah kita memutuskan menerima anak ini mau diapain gitu. Maksudnya anak ini harus kita sehari-harinya, makannya, sekolahnya itu otomatis harus kita perhatikan banget. Nah dari situ ada kita sharing dengan orang ini, kita ada beberapa anak yang tinggal. Coba Bu izin panti asuhan gitu ke dinas sosial. Siapa tahu mungkin kalau dinas sosial meninjau mereka bisa memberikan bantuan gitu kan. Paling tidak untuk makan hari-hari gitu. Nah, dari situlah kita coba untuk ikuti prosesnya, ikuti jalurnya. Akhirnya dinas sosial meninjau tempat kami dan mereka oke Bu nanti kita izin panti asuhannya jalan, terus kemudian nanti untuk makan waktu itu kami dapat bantuan permakanan per anak Rp3.000 saat itu tahun 2003 panti asuhan. Ya alhamdulillah sih untuk selanjutnya masyarakat yang membantu kami gitu. Jadi kita pernah kesulitan untuk kebutuhan hari-hari, pernah kesulitan anak-anak ini biaya sekolah, kemudian sampai kita door to door nyebarin proposal, minta dibantu kebutuhan makanan, minta dibantu untuk pendidikan, baju sekolah dan lain-lainnya. Sampai segitunya kita berusaha untuk yang terbaik buat anak-anak biar bisa mereka itu nyaman untuk tinggal dan bisa melanjut ke sekolah dengan baik. Oke, Bu, di sini kan tadi paling kecil 5 tahun. Tapi ada nggak sih Bu yang di sini itu dari masih bayi? Kami sebenarnya sih ada beberapa yang mau menitipkan yang bayi ya, cuma karena memang kami ini kan terbatas pengurus, terbatas tempat, dan memang kayaknya kami kerepotan kalau menerima bayi. Akhirnya kami ya paling kecil 3 tahun 4 tahun kami menerima gitu. Pernah ada yang baru 2 tahun baru jalan jatuh gitu kan, sampai sekarang udah mau kelas 6 ini kita asuh gitu ya. Jadi anak-anak itu merasa seperti ini rumahnya sendiri, karena kalau sehari-hari kan udah lebih sering di sini daripada mereka tuh pulang ke rumahnya. Kalau yatim sebenarnya masih ada ibu ya. Jadi ibunya ini yang memang kita wajibkan kalau lebaran itu mereka harus bawa ini anak kalau kita libur biar dia merasa saya ada ibu saya, lebaran saya nggak sendiri gitu. Maka itu kalau lebaran tolong Bu dijemput anak-anak ya gitu. Bu, ini kan pekerjaan yang perlu ketulusan, perlu juga ini. Bagaimana sih Ibu memunculkan jiwa yang pelayanan seperti ini untuk anak-anak ini, tapi tanpa harus menggantikan posisi ibu kandungnya mereka yang mungkin masih ada? Jadi mungkin berawal dari pengalaman saya juga ya Kak. Saya itu kan dari kecil juga udah gak punya ibu. Artinya saya yatim piatu saat usia kelas 6 SD. Jadi saya merasakan betapa tidak punya orang tua itu kayaknya gimana gitu ya. Mau minta apa-apa itu kayaknya agak sungkan, agak sulit gitu. Dari situlah saya ingin merangkul anak-anak ini agar bisa merasa nyaman. Saya berusaha ingin menjadi ibu dari mereka gitu. Jadi saya buat mereka itu kayak teman lah. Jangan kalau dia nangis kita udah gitu. Jadi kita berusaha memahami anak-anak ini seperti anak kita. Kalau dia lagi perlu apa-apa, berarti mungkin dia lagi nggak nyaman gitu, lagi hatinya lagi nggak enak. Paling nanti kalau dia udah mulai bisa diajak bicara, kita tanya kamu kenapa sih tadi kok nangis aja gini. Nah kalau nangis terus kita jadi nggak tahu maunya apa gitu. Jadi saya ingin anak-anak itu merasa dekat lah dengan kita sebagai ibu asuh, tapi juga pengennya jadi ibu buat mereka di sini gitu. Bu,
eh, jadi ibu itu kan nggak ini ya, nggak mudah. Banyak juga hal yang ibu bias ibu aja, seorang ibu aja ke anak kandungnya sendiri suka capek gitu. Ibu sendiri bagaimana sih saat merawat anak-anak ini gitu ya? Apalagi tadi cerita ada yang masih usianya 2 tahun, 3 tahun. Itu kan masih melewati fase yang tantrum, terus merengek-rengek. Prosesnya tuh gimana Bu? Banyak tantangannya nggak sih? Ya, itulah seninya ya kalau kita di panti asuhan dengan anak yang berbagai karakter, dengan anak yang berbeda-beda tabiat gitu ya. Apalagi yang dari kecil ini, kadang-kadang yang kecil ini kan masih pengen dimanja-manja, pengen diperhatiin. Karena itu saya berusaha kalau kita terlalu merhatiin satu anak ini, kasihan yang lain gitu. Jadi saya memahami ketika anak ini menangis, minta sayang gitu kan, kita coba dekati gitu. Jadi kita coba ajarkan ke kakak-kakak kelasnya, tolonglah anggap ini adik kamu. Jadi kalau dia lagi nangis jangan ke ibu aja, ke kamu rangkul. Jadi mereka sudah diajarkan seperti itu. Kadang kalau pas lagi anak kecil nangis dia sudah sigap, yuk mau apa, kenapa gitu. Jadi yuk dibantuin misalnya apa gitu. Jadi saya berusaha memahami lah jiwa anak-anak ini, dan memang terutama yang kecil-kecil ini yang agak sering berantem, namanya satu tempat dengan banyak anak gitu kan. Itu saya rasa memang hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap jam ya ada yang nangis gitu. Ada yang nangis yang berantem sama temennya, itu wajar. Jadi kadang kita suka, siapa sih yang nakal ya, biarin yang nakal nggak dikasih jajan ya. Baru dia, jangan enggak Bu, saya maafin dia deh, maafin. Jadi kadang-kadang dia ingin kalau nggak dikasih jajan dia ada rasa, aduh nggak jajan nggak enak gitu kan. Jadi kalau dia mau nakal sama adeknya, terus dia jadi berpikir gitu lah, jangan-jangan kasihan nanti aku nggak dapat jajan kata gitu. Jadi saya ingin sebenarnya sih menanamkan sifat-sifat kasih sayang sama anak-anak ini, karena kita ada yang lain, jadi kita ingin yang lain juga itu merangkul gitu lah ya. Kita dari 8 orang ini satu sama lain saling bantu. Kalau ada anak yang lagi sedih tolonglah diajak bicara bagaimana gitu lah. Seperti layaknya ibu lah gitu, dielus atau diajak ngomong gitu ya, tuh ditanyakan apa maunya gitu. Bu, tapi tadi kan ngomongin tentang merawat anak-anak ini, menumbuhkan rasa kasih sayang. Ada nggak yang susah diatur? Susah diatur ya, ada ya, diantaranya itu pasti ada. Dan itu biasanya yang susah diatur ini yang udah agak gedean ya, yang udah agak gedean, terus dia merasa udah udah lama di sini, terus kadang suka merintah-merintah yang kecil gitu ya. Iya, senioritas gitu ya. Kadang-kadang kita terapkan ke anak-anak, tidak boleh yang gede merasa kuasa gitu ya. Terus yang kecil jadinya tertindas sih, jangan kayak gitu. Ini kamu adik kamu kakak kamu gitu kan. Jadi saling mengasihi. Kalau ada yang nangis dirangkul, kalau ada yang minta tolong dibantu gitu. Jadi kayaknya itu nggak henti-henti kita ngasih tahu seperti itu. Hampir setiap hari selalu kasih wejangan ke anak-anak agar dia itu ingat tidak nakal gitulah ya. Apalagi kalau udah mulai menginjak anak-anak SMP SMA ini kan udah mulai ini temennya udah banyak yang udah mulai pengaruh dari teman itu. Jadi kita selalu ingatkan ke anak-anak, pulang tepat waktu, jangan pergi kemana-mana kecuali kalau ada tugas dari sekolah. Jadi selalu diingetin tersebut itu supaya anak-anak itu tahu kalau dia itu di panti, jangan sampai terbawa pergaulan yang tidak baik. Oke, Ibu. Kalau di sini sendiri kan tadi kalau aku lihat dari websitenya ya, ada yang anak terlantar, ada yang kurang mampu. Kalau yang anak terlantar sendiri di sini ada, Bu? Ya, ada beberapa anak terlantar. Jadi kategorinya sih sebenarnya anak terlantar ini kami diantar oleh salah satu keluarga, misalnya uaknya atau budenya atau pokoknya salah satu keluarga diantar sini, orang tuanya nggak tahu kemana. Jadi ibunya kadang ditinggal begitu aja, ayahnya pun pergi begitu aja. Jadi anaknya ini otomatis tidak mendapat
mendapatkan kasih sayang orang tua. Bahkan yang mengurus misalnya uaknya itu aja udah keteteran gitu loh. Kadang saya nggak bisa merhatiin Bu pulangnya jam berapa, terus dia sekolahnya kadang masuk apa enggak, jalan kemana gitu. Jadi maka itu di panti aja deh Bu ya, biar tertib anaknya. Nah anaknya ini biasanya karena masih pengen sekolah, mau walaupun mungkin dengan keadaan dia harus tinggal di panti, mengikuti semua aturan di panti itu. Jadi karena keadaan seperti itu sih. Nah itu anak-anak dengan keadaan seperti ini itu kan kadang agak ini ya Bu ya, sulit gitu didekatinya. Ibu sendiri pendekatannya seperti apa sih? Ya memang pendekatan ya macam-macam sih ya. Artinya kita ikuti sesuai anak ini cocoknya di mana. Tapi biasanya sih dengan nasihat gitu ya, dengan cara memberikan gambaran kalau dia tuh di sini bukan berarti dia itu dibuang, bukan berarti dia itu tidak disayang ke mamahnya. Mungkin kalau yatim memang orang tua ayahnya tidak ada, tapi kan mama, Bu, ibu aku kan masih ada tapi aku jarang ditengok kan, kadang kayak gitu ya. Terus saya suka bilang, kamu harus kasihan sama ibu kamu yang harus cari uang sendiri, harus kerja sana kerja sini, karena sementara kamu di panti kan banyak yang ngasih di sini, artinya banyak teman. Artinya tidak perlu menuntut ibu kamu harus datang nengok. Jadi lama-lama dia akan paham karena dia menganggap juga ibunya juga udah banyak pikiran untuk cari uang, belum lagi ada adiknya kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan pemahaman ke anak-anak ya, agar mereka itu tinggal di sini bukan berarti kamu dibuang oleh salah satu keluarga, bukan berarti di masyarakat kamu dicap jelek tinggal di panti, jadi kayak gitu ya. Bahkan kalau berprestasi di sekolah kamu malah dibanggakan gitu kan, tinggal di panti tapi pelajarannya bagus loh, nilainya bagus loh. Jadi saya selalu motivasi kayak gitu, maka belajar yang rajin, kamu bisa jadi sarjana loh nanti. Saya suka kayak gitu, jadi sering-sering memberikan motivasi ke anak-anak. Kalau di sini juga saya lihat di websitenya banyak ini ya Bu ya, yang sampai sarjana ya Bu. Ya, ada beberapa yang sudah mengajar, ada yang sudah bekerja di kantor, bahkan ada yang sudah berkeluarga, punya anak, bawa anaknya ke sini main, itu sudah ada. Jadi memang beberapa sudah lebih baik kehidupannya dari yang orang tuanya dulu. Makanya dia kadang suka, saya bersyukur Bu, tadi mungkin saya nggak kepikiran saya tuh bisa sarjana. Karena di panti saya sampai lulus sekolah, tuh saya dimotivasi terus, kamu kalau bisa sambil kuliah. Jadi dia mengikuti sambil kuliah gitu. Akhirnya kalau sekarang mereka mengecap manisnya ketika lepas dari panti, itu sangat dia bersyukur gitu, bisa memperbaiki hidup. Oke Bu, tadi kan ada anak-anak yang ditelantarkan. Itu ibu sendiri memandangnya bagaimana sih tentang untuk orang tua yang punya anak tapi meninggalkan begitu aja? Ya, sebenarnya sih saya juga sebagai ibu ya, merasa sangat sedih ya dengan kondisi ibu yang menelantarkan anak. Karena bagaimanapun juga ini kan titipan ya, titipan Allah itu anak yang harus dijaga, yang harus dibesarkan, yang harus dan ini salah satu tuntutan dia nanti di akhirat itu, ditanya anaknya itu dikasih pendidikan apa, baik atau tidak, atau dijaga atau tidak gitu. Ini kan tanggung jawab yang sangat besar. Saya merasa tolong jangan sampai ada ibu-ibu yang punya niatan yaitu yang menelantarkan anak. Sebisa mungkin jaga anak, kalaupun tidak taruh di panti asuhan yang memang betul-betul dia bisa tengok-tengok ini anak gitu. Yang ujung-ujungnya nanti akhirnya akan kembali ke keluarga, akan kembali ke ibunya dan bisa bantu ibunya, bisa memperbaiki ekonomi ibunya gitu. Oke, nah viewers, karena sekarang ini juga lagi spesial Hari Ibu, kita mau tanya juga nih sama Bu Mai ya, pesannya Bu Mai untuk ibu-ibu di luar sana dan juga buat anak-anak yang kondisinya ini lebih beruntung dibanding teman-teman yang ada di sini. Ya, tentunya saya sangat ya tentu pesannya itu supaya ibu-ibu ini menjadi ibu yang kuat ya, jaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, berakhlak, dan tentunya menjadi orang berguna ya bagi masyarakat. Dan sangat beruntung sekali anak-anak yang punya orang tua yang
sangat menyayangi, sangat memberikan perhatian lebih kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan makin banyak ibu-ibu atau orang tua yang peduli dengan anaknya sampai melahirkan generasi-generasi yang siap pakai untuk masyarakat gitu ya. Saya sebagai ibu sangat ingin walaupun anak-anak kami di panti ini ibunya tidak merawat langsung, tapi ibu-ibunya juga peduli dengan kondisi anaknya, karena keadaan dia harus kasih semangat terus untuk anak-anak mereka supaya menjadi orang yang kuat, orang yang kelak berguna buat masyarakat dan bangsa. Buat anak-anak nih yang di luar sana, untuk gimana nih Bu memandang peran seorang ibu? Anak-anak tentunya harusnya bangga ya punya ibu, punya orang tua yang terus kasih support ke mereka. Maka itu jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa membanggakan orang tua juga untuk mereka gitu. Oke, terima kasih Bu Mai untuk waktunya. Followers, ini episode kita di spesial Hari Ibu. Hari ini agak susah loh ya sebenarnya, menahan haru dari tadi. Iya, tapi itu tadi ingat pesannya Bu Mai untuk anak-anak di luar sana, termasuk saya juga dan semuanya nih followers yang lagi nonton. Tetap jadi anak yang soleha, yang soleh, dan juga ikut membanggakan orang tua. Nah, Indah pamit, dadah. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Voidcast, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Hai guys, thanks for watching Voidcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng. See you di episode berikutnya.